Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hanina, SKOMI, Guru Bimbingan Konseling di SMP Negeri 2 Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 1, Prodi Bimbingan Konseling di LPTK Universitas Syah Kuala, dengan nomor peserta 220650403038. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Batu Ampar. Berikut video praktek pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. LKPD atau lembar kerja siswa, ada itu soal-soal, terus ada pengisian TTS juga dan
Kepalanya kalau di Andi tuh berputar ini ya, ada bintangnya terus yang begini. Nah, itu kenapa kira-kira? Karena saat dijelaskan tidak terlalu paham. ya saat dijelaskan tidak terlalu paham. Lagi? Ada lagi? Tidak konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi itu penyebabnya kenapa ya? Ada suatu hal yang diinginkan. Oke, apa lagi? Apa lagi nih? Ada lagi? Kenapa kita sulit menyerap? Kenapa? Belum tahu gaya dari kita sendiri. Karena apa? Kita belum tahu gaya dari kita sendiri. Iya, jadi bisa jadi kalian yang tadi bilangnya kurang fokus kuliah karena kalian tuh salah dalam menerapkan gaya kalian sendiri, benar tak? Kalian punya gaya sendiri nih buat menerima informasi apapun, benar? Nah, kita lanjut. Nah ini dia. Karena udah tahu nih, karena apa? Karena kita tuh nggak tahu gaya belajar, maka kita harus tahu dulu apa sih itu gaya belajar. Coba dibacakan. Siapa yang membacanya? Oke, Nazar. Menurut W.S. Winkel 1997 menyatakan bahwa gaya belajar adalah cara belajar yang khas pada siswa. Oke, stop. Jadi kalau menurut Winkel, gaya belajar itu adalah cara belajar
Terus mereka cenderung untuk duduk di depan agar dapat melihat dengan jelas. Makanya kalau biasanya kalian, aku pengen duduknya di depan, biar jelas kalau duduk lagi jelasin gitu. Nah itu berarti bisa jadi kalian berada di gaya belajar yang visual. Nah ciri-cirinya lihat, ada apa saja? Oke, satu dulu, bicara agak cepat. Nah biasanya orang-orang yang memiliki visual, gaya belajar visual, bicaranya cepat. Kira-kira ibu nih gaya bicaranya cepat gak ya? Sedang. Lumayan. Frekuensi berapa? 6,5. Oke. Frekuensi 6,5. Nah, biasanya ciri-cirinya bicaranya agak cepat. Terus mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Mereka akan lebih mengingat apa yang mereka lihat daripada cuma bisik-bisik tetangga. Atau cuma yang apa yang didengarkan. Jadi mereka harus melihat langsung dulu ngejelasin di depan. Tapi dia juga bisa juga mendengar. Tapi lebih banyak yang dilihatnya daripada yang didengar. Lanjut. Lebih suka? Ya, jadi sebenarnya ciri-ciri visual itu orang-orang yang memiliki gaya belajar visual, mereka lebih suka membaca sendiri, nggak suka didongengin, ya kan? Nggak suka dibacakan. Terus pembaca cepat dan tekun. Jadi biasanya anak-anak yang punya gaya belajar ini dia membaca dengan cepat. Terus dia juga anak yang tekun. Kalau misalnya jam sekian belajar, ya belajar. Nggak ada lagi yang ini. Kalau jam sekian misalnya mengaji. Biasanya kan punya jadwal tersendiri kan? Lanjut ya. Paham di sini? Paham. Oke, kita lihat yang auditori. Auditori tadi apa gitu? Ya, gaya belajar dengan mendengar. Nah, siswa yang bertipe auditori mengandalkan kesuksesan belajar melalui telinga atau alat pendengaran. Nah, mereka dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi dan mendengarkan apa yang guru katakan. Jadi mereka yang punya gaya belajar auditori ini, mereka menggunakan diskusi, lebih suka dia berdiskusi dengan temannya. Kamu paham nggak ini? Kalau nggak paham, ayo kita tanya dulu aja gitu. Atau kamu paham ini? Oh ini begini. Nah itu mereka berdiskusi. Mereka akan lebih paham dengan begitu. Lanjut, dapat mencerna yang disampaikan melalui suara. Kan kadang biasanya ada ya, kalau kita ngomong sampai A sampai Z nggak paham-paham, kan? Nah tapi kalau auditori ini dia lebih cepat nangkepnya, gitu ya. Terus auditori ini, anak-anak yang memiliki auditori ini biasanya dia nangkepnya apa yang diomongin. Nah terus lanjut, anak yang seperti ini biasanya dapat menghafal lebih cepat dengan membaca teks dengan keras dan mendengarkan kaset. Kalian biasanya kalau menghafal itu kalian rekam di pakai HP, bisa didengarkan ulang-ulang, bisa paham? Ada nggak? Pakai mata. Yang pakai biasanya direkam didengarkan siapa? Oke. Alia ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan ada tes belajar. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri auditori. Ciri-cirinya adalah mudah terganggu oleh keributan. Jadi sebenarnya anak-anak yang memiliki gaya belajar ini nggak suka ribut-ribut. Jadi dia kalau misalnya ribut langsung pecah konsentrasinya. Begitu. Lanjut, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan. Lanjut, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Jadi senang membaca dengan keras dan dia lebih suka juga mendengarkan. Makanya kalau misalnya kalian yang punya gaya belajar ini, kalian bisa dengarkan lewat video-video juga bisa. Ya. Paham sampai di sini? Paham. Oke, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Nah ini, orang-orang yang punya gaya belajar auditori itu biasanya mereka kalau misal membaca itu kan ada tuh yang kadang dibacanya lewat dalam hati aja itu kan, mereka paham. Tapi
potensi belajar. Nah, keuntungan akademik, kan kalian masih dalam masa akademik nih. Makan potensi belajar. Jadi kalau kalian sudah tahu gaya belajarnya, kalian akan lebih suka dengan pelajaran itu. Jadi setelah kalian suka, maka kalian akan berpotensi bisa memaksimalkan potensi kalian. Sukanya di bagian matematika, kalian suka gimana? Lanjut, sukses pada semua tingkat pendidikan. Biasanya anak yang udah tahu dengan gaya belajarnya, dia akan sukses di pendidikannya, juara 1 terus. Ada kan dari kelas 7 juara 1 terus? Oh, berarti Syarifah bisa jadi udah tahu ya gaya belajarnya apa gitu kan? Udah tahu misalnya nih, oh dia sukanya kalau misalnya menghafal di mencatat, atau misalnya Syarifah sukanya mendengarkan tutorial, atau misalnya lewat dari video-video gitu, atau mungkin bisa jadi keduanya, itu bisa jadi. Lanjut ya, memahami cara belajar terbaik dan bisa mendapatkan nilai lebih baik pada ujian dan tes. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu gaya belajarnya, kalian akan memaksimalkan itu. Maksimalkan, jadi kalau udah maksimal maka kalian akan dapat nilai yang baik. Yang baik. Lanjut, silakan dibaca. Mengatasi keterbatasan di kelas. Kalian ini udah tahu nih gaya belajarnya nih, tapi pada saat di kelas kalian nggak paham karena tidak sesuai dengan gaya belajar kalian. Apa yang akan kalian lakukan? Iya, bisa dijelaskan dengan pengulangan. Iya betul. Lagi ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Jadi sebenarnya kalau kalian udah tahu gaya belajarnya, terus di kelas kalian tidak paham, boleh dijelaskan ulang. Atau jika tidak paham lagi, boleh tanya temannya lagi, boleh tanya gurunya lah. Lanjut, mengurangi. Iya, mengurangi frustasi. Kalian kadang-kadang kalau belajar nggak masuk stres nggak sih? Jadi kadang nangis. Oke, kadang nangis. Alif kenapa Alif? Oh, marah-marah. Oh gitu. Nah, kalau kalian udah tahu gaya belajar kalian, kalian tidak akan lagi tuh stres, bingung, sedih, terus marah-marah sampai pukul meja lagi, atau kamu ngamuk di kamar enggak. Tapi kalian akan lebih santai karena kalian udah paham dengan materinya. Kalian akan merasa puas kalau misalnya hasil ujian kalian ada di level tertinggi. Bener nggak? Keuntungan pribadi, 1. Nah ini dia. Kalau kalian misalnya nih lagi ulangan terus dapat nilai yang terbaik, kira-kira bangga nggak? Kenapa percaya diri nggak? Iya kan? Nah, gimana caranya? Ya karena kalian udah tahu gaya belajar kalian itu apa gitu ya. Lanjut. Mempelajari cara terbaik menggunakan otak. Iya. Mempelajari cara terbaik menggunakan otak. Otak kita itu kan ada otak kiri, ada otak kanan. Kalau kalian otak kiri ada otak kanan? Masa? Coba kita tes yuk semuanya begini. Menurut teori, cara mengetes kalian otak kiri dan otak kanan itu begini. Jari jempol di atas kiri apa kanan? Kalau yang di atas itu kanan, berarti kalian otak kiri. Tapi kalau yang di misalnya jari kanan yang di atas, berarti kalian pengguna otak kiri. Paham? Tapi itu menurut teori. Aku nggak tahu yang benar atau tidaknya. Ya. Iya, ikut otak kanan. Oke udah. Lanjut ya. Nah, kalau mempelajari cara terbaik menggunakan otak, mendapatkan wawasan, kekuatan serta kelemahan diri. Jadi kalau kalian udah tahu gaya belajarnya, kalian akan tahu bagaimana apa sih kelemahan dalam diri saya. Oh, kalau misalnya saya penglihatannya agak kurang, berarti saya duduknya paling depan. Atau pendengarannya ini suka kurang konsen kalau temennya yang ribut. Nah, kalian akan mendekati duduknya paling depan. Lanjut, mengembangkan motivasi untuk belajar. Iya, mengembangkan motivasi untuk belajar. Karena kalian sudah terbiasa dengan gaya belajar yang udah kalian rasanya enak, maka kalian akan terus termotivasi
strateginya. Nah ini strategi ini yang harusnya kalian diskusikan. Apa strateginya? Paham ya? Nah, kalian kan bawa HP, boleh buka HP-nya kalau ada sinyal ya. Silakan dijawab, waktunya 5 menit. Diskusikan dulu aja. Diskusikan tentang strategi dulu nih. Strategi. Oke, Mutia strateginya apa setelah Mutia tahu bahwa kamu punya gaya belajar kinestetik. Kan kinestetik tadi itu kan harus bergerak, ya. Itu yang harus Mutia ikutkan. 5 menit ya. Strategi dulu didiskusikan strategi atau rencana kalian apa, itu yang harusnya didiskusikan. Enggak, diskusi. Baik, kita lanjut ke kelompok auditori. Silakan kelompok auditori menyampaikan strateginya atau rencananya apa. Dengarkan kembali pelajaran melalui rekaman atau penjelasan online, banyak melengkap presentasi dan pembinaan. Oke, itu yang akan dilakukan. Jadi mereka akan sering-sering mendengarkan atau pakai video atau sering-sering untuk berdiskusi. Silakan kinestetik. Ya, kinestetik. Enggak apa. Apa nih strategi dari kinestetik? Enggak apa. Dibacakan. Ini. Ya, oke. Menulis di udara menggunakan gerakan imajinasi. Oke, menuliskan dengan gerakan imajinasi. Terima kasih. Baik, kita berada di penghujung pertemuan. Jadi, siapa nih yang akan menyimpulkan materi kali ini? Naza, oke, boleh Naza. Apa kesimpulan yang bisa kamu ambil dari materi kali ini? Iya. 3 macam gaya belajar, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Dan gaya belajar adalah cara menggali informasi dengan mudah. Oke. Jadi gaya belajar itu adalah menggali informasi dengan mudah. Ada berapa gaya belajar? 3. 1. Visual, auditori, Bagus, Allah. Baik, semoga silakan duduk Naza. Terima kasih. Semoga pertemuan kita ini sangat membantu kalian dalam pelajaran ya, dan semoga ini bisa menjadi motivasi kalian agar terus belajar. Minggu depan akan kita bahas lagi tentang meningkatkan motivasi belajar yang ya. Jadi minggu depan itu yang akan kita bahas. Sekian dari Ibu. Setelah ini Ibu akan ngasih evaluasi, instrumen evaluasi proses. Jadi jangan langsung pulang. Setelah ini akan ada lembar kerja evaluasi. Sekian dari Ibu. Terima kasih banyak karena sudah membantu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Ibu akan bagikan instrumen evaluasi proses. Ini ya, silakan kalian isi. Berapa orang di sini? Oke. Dibagikan satu-satu ya. Oke, silakan diisi dulu. Baik, Ibu akan bagikan instrumen evaluasi hasil ya. Silakan diisi. Oke. Ya. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.